Kisah Nabi Muhammad, bagian 148. Perjalanan pasukan Usro. Pasukan ini dinamakan pasukan Usro, artinya pasukan yang berangkat dalam keadaan penuh kesulitan. Dalam perjalanan, pasukan melewati Al-Hijr. Dahulu tempat ini merupakan kediaman kaum Samud yang durhaka. Di lembah itu orang-orang mengambil air untuk persediaan minum mengingat jalan masih sangat jauh. Namun, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian minum air di sini dan jangan pula dipergunakan untuk berwudu. Adonan gandum yang telah kalian campurkan dengan air tadi berikan saja kepada unta, jangan kalian makan sedikit pun. Jangan kalian memasuki tempat-tempat yang dahulu dipergunakan kaum Samud untuk menganiaya diri mereka sendiri, nanti kalian akan tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka. Kecuali jika kalian adalah orang-orang yang suka menangis jika mengingat dosa." Rasulullah segera mempercepat jalannya melewati lembah tersebut sambil menundukkan kepala. Di suatu tempat, pasukan berkemah dan Rasulullah berpesan, "Malam ini janganlah kalian keluar jika tidak disertai seorang teman." Pesan itu disampaikan karena Rasulullah tahu bahwa tempat itu tidak pernah dilalui orang, dan hembusan pasir yang ganas sering mengubur orang maupun binatang. Akan tetapi malam itu ada dua orang yang melanggar pesan Rasulullah. Salah seorang menghilang di bawah angin dan yang satu lagi tewas tertimbun pasir. Perjalanan kembali dilanjutkan, tetapi para sahabat sangat khawatir karena persediaan air mereka kini tidak cukup. Maka Rasulullah pun berdoa. Dengan izin Allah, awan hitam datang bergulung-gulung dan turunlah hujan lebat yang memenuhi kebutuhan semua orang. Pada lain saat, dalam perjalanan itu, persediaan makanan menipis dan para sahabat menderita kelaparan. Mereka meminta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan menyembelih unta-unta. Namun Rasulullah memerintahkan agar semuanya mengumpulkan makanan yang tersisa. Setelah terkumpul Rasulullah berdoa. Setelah itu beliau berkata, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong kalian." Maka para sahabat memenuhi kantong-kantong mereka sampai penuh. Kemudian mereka makan sampai kenyang, namun makanan itu masih tersisa. Rasulullah pun mengucapkan kalimat syahadat dan bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat itu tanpa ragu, maka kelak ketika berhadapan dengan Allah, ia pasti akan masuk surga." Keberanian Rasulullah dan para sahabatnya menantang kekuatan yang jauh lebih besar. Bersumber pada rasa percaya diri. Orang Islam adalah kaum yang sepatutnya percaya kepada diri sendiri. Sebab kekuatan yang ada pada dirinya digantungkannya kepada kekuatan yang mengatur alam, yaitu Allah. Asteris pasukan Romawi mundur. Akhirnya Rasulullah tiba di Tabuk. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertempur. Di hadapan pasukannya, Rasulullah berpidato dengan penuh semangat. Beliau mengingatkan akan kebaikan dunia dan akhirat yang bisa dicapai dengan berjuang sungguh-sungguh. Beliau juga memberi kabar gembira dan kabar kemenangan pasukan yang tadinya begitu letih, kini berubah menjadi pasukan berhati baja yang siap mati membela Islam. Kebulatan tekad pasukan Rasulullah ini terdengar oleh musuh. Keberanian Romawi. Ciut mendengar kehebatan pasukan Muslim menyeberangi gurun tandus dan cuaca yang sangat panas dan ganas dengan bekal seadanya. Tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu menahan pasukan setangguh itu. Dihantui rasa takut, pasukan Romawi yang tersohor itu pun bergerak mundur sebelum lawannya terlihat. Mereka berpencar dan kembali ke daerah masing-masing. Kemenangan tanpa bertempur ini melambungkan nama pasukan Islam. Berduyun-duyun, para pembesar di daerah-daerah perbatasan Romawi mendatangi Rasulullah untuk berdamai. Para penduduk Jarba, Atsru dan Aila menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Muslim. Penduduk suatu daerah yang tunduk kepada pemerintah Muslim namun tetap mempertahankan agama mereka, wajib membawa jizyah berupa sejumlah uang. Dengan demikian pasukan Muslim akan datang membela apabila suatu saat musuh menyerang daerah itu. Penduduk Aila yang beragama Nasrani adalah termasuk di antara mereka yang membayar jizyah. Yuhanah bin Rubah pemimpin Aila datang dengan salib emas di dadanya. Ia membawa hadiah dan menandatangani perjanjian damai.
Rasulullah pun memberinya mantel tenunan Yaman dan menerima Yuhanah dengan santun. Namun Ukaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara Muslim. Maka, Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid beserta 500 pasukan berkuda untuk melawannya. Dengan diam-diam tapi sangat cepat Khalid bin Walid menyerang pada waktu malam. Ia berhasil menawan Ukaidir yang tengah berburu lembu liar. Maka Dumatul Jandal pun takluk. Mereka menyerahkan 2.000 unta, 800 kambing, 400 wasak gandum, dan 400 baju besi. Ukaidir pun masuk Islam di hadapan Rasulullah dan menjadi sekutu kaum muslimin. Keperkasaan pasukan muslim bersumber dari rasa percaya kepada Allah. Siapa saja yang percaya kepada Allah maka dia tidak akan merasa takut mengarungi lautan kehidupan. Dia tidak percaya bahwa akan ada kekuatan di alam ini yang sanggup merintanginya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dia tidak percaya bahwa dia akan ditimpa bahaya, kalau tidak telah tertulis lebih dahulu dalam ilmu Allah. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Bersambung bagian 149.